English. Menurut data, bahasa Inggris merupakan bahasa paling banyak digunakan di dunia. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling banyak digunakan untuk komunikasi internasional dan banyak digunakan sebagai sumber informasi dalam berbagai bidang. Sampai-sampai bahasa Inggris dianggap sebagai kunci untuk membuka banyak peluang global. 2 bulan lalu aku membuat video tentang cara belajar bahasa Jepang, dan alasan kenapa aku tiba-tiba bahas tentang belajar bahasa Inggris itu karena bahasa Inggris dapat menjadi jembatan untuk menguasai bahasa asing. Menguasai bahasa Inggris akan sangat membantu untuk mempelajari bahasa lain dengan lebih mudah. Tapi aku tidak menyuruh kalian untuk belajar bahasa Inggris biar bisa jago bahasa asing. Jika kalian yang memang tidak tertarik dengan bahasa Inggris, kalian tidak perlu mempelajarinya. Tapi bahasa Inggris akan sangat berguna untuk proses belajar kita karena dengan banyaknya akses informasi yang terbuka karena bahasa Inggris, kita jadi memiliki banyak referensi untuk mengembangkan diri. Dan tenang saja, meskipun kalian memiliki pengalaman buruk dengan bahasa Inggris di sekolah, di video ini aku akan menunjukkan bahwa belajar bahasa Inggris itu tidak sesulit itu sebenarnya. It's pretty fun actually. Oke, untuk perkenalan singkat, hai, aku Taroto. Aku hanyalah orang random yang lahir di Indonesia. Aku seorang yang suka berpetualang yang membuatku suka belajar budaya asing. Untuk sekarang aku baru mempelajari 3 bahasa, bahasa Jepang, Inggris, dan bahasa Arab. Bahasa utamaku adalah bahasa Jawa. Wong Jawa kuwi jos. Aku mempelajari bahasa Inggris dengan menggunakan metode yang bernama immersion. Immersion adalah metode belajar di mana kita sepenuhnya terlibat secara mendalam dalam suatu pengalaman, aktivitas, atau lingkungan. Yaps, aku pergi ke London, terus aku pergi ke party, terus aku berdansa dengan para wanita bangsawan, terus... Oke, nope, aku sebenarnya tidak pergi ke London untuk belajar bahasa Inggris. Aku belajar bahasa Inggris sepenuhnya di Indonesia. Tapi itulah makna dari teknik yang bernama immersion. Oke, mungkin sekarang kalian berpikir, wait, hold on. Bagaimana caramu mengimmerse ke bahasa Inggris tanpa pergi ke London? Oke, kalian tidak perlu pergi ke London untuk belajar bahasa Inggris. Karena kita hidup di zaman di mana terdapat penemuan luar biasa yang melahirkan revolusi di dunia ini, yaitu the internet. Dengan internet, kita dapat berpura-pura untuk tinggal di Inggris dengan mendengar, membaca, atau menonton konten-konten bahasa Inggris. Sebenarnya metode ini sudah sangat populer di kalangan para polyglot. Metode ini sangat terkenal karena keefektifannya dibandingkan metode belajar sekolah tradisional yang memaksa kita menghafal daftar kosakata atau gramatikal yang membosankan. Jika kalian menyelami komunitas language di luar negeri, kalian akan menemukan metode belajar terkenal ini yang dicetuskan oleh seorang profesor di University of California bernama Stephen Krasny. Jika kalian menyelam lebih dalam, kalian mungkin akan menemukan banyak informasi tentang pengalaman berhasil orang-orang yang telah melakukan metode ini. Tapi itu jika kalian mau mencarinya di internet. Di samping itu, kebanyakan informasinya menggunakan bahasa Inggris. Itulah kenapa aku memutuskan untuk membuat video ini. Menurut video sebelumnya, ada orang yang berpendapat bahwa metode ini tidak efektif untuk semua orang. Ya, dengan sopan ku katakan pendapatmu itu salah, karena kalian semua yang menonton video ini tuh sudah memiliki skill immersion, cuman tidak dilatih saja. Tonton dan simak dulu video ini, kalian akan bisa menggunakannya jika kalian melakukannya apa yang ku jelaskan dengan benar. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, pertama ada hal yang harus dipastikan. Immersion adalah suatu strategi yang bisa kita gunakan untuk mencapai pemahaman tingkat tinggi bahasa Inggris kita. Tetapi strategi ini membutuhkan proses waktu yang sangat lama jika tujuan kalian belajar bahasa Inggris hanya untuk jangka pendek seperti liburan ke London dalam waktu beberapa bulan saja, tapi ingin menghafalkan frasa atau kalimat bahasa Inggris untuk liburan. Daripada menonton video ini, aku sarankan lebih baik belajar pakai aplikasi belajar bahasa atau mungkin cari di internet Travel Phrase in English. Tapi jika tujuan kalian belajar bahasa Inggris untuk jago bahasa Inggris dalam jangka panjang, misalnya ingin tinggal di London untuk beberapa tahun contohnya, metode ini akan sangat berguna untuk bekal kalian di London. Seperti yang mungkin kalian pernah dengar, ada orang yang pergi ke luar negeri dan meskipun tinggal di sana selama setahun, tetapi masih nggak bisa ngobrol dengan fasih. Jika kalian pergi ke luar negeri tanpa memiliki perbekalan pemahaman yang cukup, kalian tidak akan bisa menjadi jago walaupun tinggal selama setahun. Karena jika kalian tidak memiliki pondasi yang kuat, kalian tidak akan mendapatkan percakapan yang bermakna untuk meningkatkan level kefasihan kalian. Yaps, tidak ada jalan pintas. Jika kalian memang benar-benar ingin jago bahasa Inggris secara jangka panjang, kalian perlu menyiapkan diri untuk mengorbankan waktu kalian belajar selama beratus-ratus jam atau mungkin beribu-ribu jam. Oke, tidak perlu basa-basi lagi, mari kita mulai bahas bagaimana cara mempraktekkan metode ini. Oke, perlu diingat, sebenarnya kalian tidak harus mempelajari struktur gramatikal kalimat jika kalian memang tidak mau melakukannya. Aku telah membahas ini di video sebelumnya, kalian bisa tonton jika penasaran dengan alasannya. Tapi di video ini aku mau merekomendasikan untuk mempelajari dasar gramatikal, atau setidaknya kalian perlu memiliki kesadaran dengan ini. Mungkin ini terdengar sulit, tapi tenang saja, ini cuma sedikit merepotkan sebelum kita dapat bersenang-senang setelah ini.
Oke, langsung saja. Kalian tidak perlu untuk mempelajari atau menghafal semua aturan gramatikal karena kita dapat mempelajarinya secara natural, tapi penting untuk dapat memahami atau setidaknya sadar akan adanya gramatikal yang memberikan konteks dalam suatu kalimat. Dalam bahasa Inggris, kalian perlu mempelajari atau setidaknya sadar dengan kehadiran tenses, agar kalian dapat memahami konteks kalimat dengan jelas. Tenses adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan kapan suatu tindakan terjadi. Ini membantu mengekspresikan waktu terjadinya suatu kejadian. Tenses dibagi menjadi 3 bentuk, masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Masing-masing dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi simple continuous, perfect, dan perfect continuous. Oke, tenang saja, tidak perlu gelisah. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kalian tidak perlu mempelajari semuanya. Sebagai dasar untuk memahami native speaker, kalian perlu cukup fokus hanya pada 5 tense aja. 5 tenses ini akan menjadi kunci untuk melakukan immersion, karena dengan memahami bentuk-bentuk tenses ini akan memberikan kita dasar yang kuat untuk memahami bahasa Inggris. Setelah kalian memahami 5 tenses ini, kalian bisa gunakan metode immersion untuk memahami gramatikal lainnya. 5 tenses ini yang menjadi kunci untuk memahami native speaker adalah present simple, present continuous, past simple, present perfect, dan yang terakhir future simple. Karena menjelaskan semua ini akan memakan cukup banyak waktu, jadi aku tidak akan menjelasnya panjang lebar. Kalian bisa pelajari semua tensi ini di internet, ada banyak, atau kalian bisa cek link dokumen yang aku buat untuk tahu garis besaran yang perlu kalian pelajari. Kalian juga perlu sadar dengan adanya verb 1, 2, dan 3. Aku taruh semua list yang perlu dipelajari dalam bentuk link di deskripsi. Mempelajari ini semua tidak akan memakan waktu sampai 1 minggu, atau bahkan mungkin hanya butuh waktu sehari atau 2 hari. Oke, akhirnya kita akan mulai ke bagian yang menyenangkan. Cara kerja metode immersion itu simple. Intinya kita hanya perlu fokus memahami bahasa melalui konteks. Konsepnya mirip seperti bayi atau anak kecil yang belajar bahasa pertamanya. Bayi memahami bahasa tidak dengan mempelajari aturan yang ada di suatu bahasa, tetapi dengan mendengarkan orang-orang di sekitarnya berbicara. Setelah itu mereka hanya menghubungkan makna melalui konteks. Dengan immersion, kalian akan belajar menangkap makna dari suatu kalimat melalui konteks. Sebagai contoh, jika aku bilang ini adalah kucing berwarna abu-abu. Sebagai contoh, meskipun kalian tidak tahu apa itu kucing, kalian bisa memahami bahwa aku sedang berbicara tentang sesuatu yang disebut sebagai kucing berwarna abu-abu ini. Tapi tidak seperti bayi, kita sebagai manusia besar, demi dapat mempercepat proses belajar kita bisa memanfaatkan berbagai cara seperti internet, buku, SRS, dan semacamnya. Metode-metode lain yang dapat mempercepat proses kita. Sebenarnya tidak ada teknik yang 100% benar untuk melakukan metode immersion ini. Itu ditentukan dengan apakah kalian enjoy melakukannya atau tidak. Tapi intinya, selama kalian enjoy dengan konten yang kalian konsumsi, maka kalian telah melakukan metode immersion. Di video ini aku hanya sekedar memberikan referensi penggunaan teknik-teknik immersion berdasarkan pengalamanku. Jadi kalian dapat mengimprovisasinya suka kalian. Oke, untuk menggunakan metode ini kita perlu menciptakan suatu lingkungan di mana kita dapat belajar secara natural. Analoginya, kita perlu menyelam ke dalam lautan bahasa Inggris. Caranya cukup mudah, kalian tinggal gunakan internet untuk mencari hal-hal atau konten yang kalian minati dengan bahasa Inggris. Setelah itu tinggal enjoy dengan konten tersebut. Dan ya, begitulah yang namanya immersion. Yang kalian perlu lakukan sebenarnya hanyalah banyak-banyakin nonton native, tapi itu akan memakan banyak waktu. Karena itu seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, kita sebagai manusia besar dapat mempercepat proses belajar kita. Oke, mari kita bahas ini satu persatu. Pertama, akan sangat sulit untuk awal-awal kalian langsung melakukan immersion dengan konten natif walaupun menonton memakai subtitle. Tapi tenang saja, karena itu hal yang wajar. Yang terpenting kalian tetap masih bisa enjoy dan terus banyak-banyakin nonton konten natif. Dan setelah kalian sudah merasa enakan dengan bahasa Inggris, udah mulai bisa memahami tiap kosakatanya walaupun mungkin tidak sampai ke detail-detailnya, kan harus mencoba untuk menonton tanpa menggunakan subtitle. Karena jika kalian terus bergantung pada subtitle, sampai kapan kalian akan bisa memahami tanpa subtitle? Cara agar bisa memahami konten natif tanpa subtitle itu dengan banyak-banyakin nonton konten natif tanpa subtitle. Jika kalian bertanya kepada orang yang belajar bahasa Inggris, apakah mereka bisa nonton konten natif tanpa subtitle? Kebanyakan mereka mungkin akan menjawab, aku mematikan subtitle ketika aku paham, tapi aku menyalakannya ketika aku tidak paham. Ini memang terdengar masuk akal, tapi sebenarnya merupakan kesalahan yang cukup fatal. Karena jika kalian selalu bergantung pada subtitle, kalian tidak melatih otak untuk memahami bahasa Inggris secara alami. Kalian tidak seperti bayi yang sedang belajar bahasa asing, tapi seperti pelajar yang mencontek jawaban teman. Awalnya, menonton tanpa subtitle bakal terasa sulit, tapi tak perlu khawatir, proses ini akan membantu kalian untuk mengembangkan kemampuan yang sangat penting, bahkan kemampuan utama yang harus dikembangkan ketika menggunakan metode immersion. Kemampuan ini bernama tolerating ambiguity. Tolerating ambiguity adalah nama keren dari kemampuan otak untuk menebak makna dari sebuah kata atau kalimat asing atau kalimat yang tidak dimengerti berdasarkan konteks.
Dengan sering mengkonsumsi konten bahasa Inggris, otak kalian akan mulai mengenali pola-pola kalimat. Contohnya, jika kalian suka menonton channel sains, kalian akan mulai mengenali pola-pola dan kata-kata yang sering digunakan dalam berbagai konteks sains. Lama-lama kalian akan sadar dengan pola-pola yang digunakan dalam menjelaskan sains atau semacamnya, dan mungkin kalian akan menemukan suatu situasi yang hampir sama, tetapi entah itu cara penyampaiannya yang beda atau ada sesuatu tambahan yang baru yang kalian asing dengan itu. Tapi dengan pengalaman kalian bisa memahaminya dengan mainkan pengalaman yang kalian miliki. Karena itu sangat penting untuk memperbanyak pengalaman dari konten-konten yang kalian minati. Jadi tidak apa-apa jika tidak mengetahui arti semua kata, malah ini merupakan proses yang sangat penting untuk melatih otak. Terkadang merasa bingung bisa membuat kita mencari arti di setiap kata, tapi coba untuk menahan keinginan itu. Kalau terlalu sering mencari arti kata justru menghambat otak untuk menyerap bahasa secara alami. Karena itulah sangat penting untuk memilih konten yang sesuai dengan level kalian. Pilih konten dengan kosakata yang tidak terlalu sulit sehingga kalian tetap bisa mengikutinya tanpa merasa kewalahan. Atau ini sering disebut sebagai I+1. Maksudnya kalian memilih konten dengan level yang sedikit lebih tinggi dengan level kalian yang sekarang. Tapi kalian tidak perlu jadikan ini sebagai patokan karena yang paling penting adalah kita enjoy dengan konten yang kita konsumsi. Untuk mengetahui apa kosakata yang akan digunakan sulit untuk kalian pahami atau tidaknya, itu tergantung kalian. Jika kalian suka dengan konten kimia, kalian pasti sangat familiar dengan kosakata yang berhubungan dengan kimia. Karena itu kalian mungkin akan lebih mudah memahami konten fisika daripada ekonomi. Sangat penting untuk mencari koneksi dari informasi yang kita punya karena otak kita akan lebih mudah memahami suatu informasi yang memiliki koneksi dengan pengetahuan yang kita miliki. Jadi intinya yang perlu kalian lakukan adalah banyak-banyakin mengkonsumsi konten yang kalian sukai dan lama-kelamaan kosakata kalian akan meluas ke bidang-bidang lainnya. Untuk dapat sukses menggunakan metode immersion, hal ini sangat bergantung pada berapa banyak waktu yang kalian dedikasikan untuk melakukan immersion. Tapi beberapa dari kalian mungkin tidak memiliki waktu untuk duduk dan menonton konten selama berjam-jam setiap hari karena aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab lainnya. Agar kita tetap bisa meningkatkan kemampuan kita walaupun hari kita penuh dengan kesibukan, dengan metode passive learning, kita dapat menggunakan waktu-waktu luang yang tidak membutuhkan konsentrasi yang intens seperti bersih-bersih, nunggu antrian, atau duduk rebahan nungguin kereta sampai ke tempat tujuan. Passive learning adalah metode di mana kita mendengarkan entah itu podcast atau audiobooks atau platform lain yang dapat berjalan di belakang layar sambil melakukan aktivitas lain. Teknik ini memungkinkan kita untuk tetap terpapar pada bahasa Inggris meskipun kita berhadapan dengan banyaknya kesibukan. Namun penting untuk diingat bahwa informasi yang diserap saat melakukan passive learning mungkin tidak selalu tersimpan dengan baik dalam ingatan. Oleh karena itu, kusarankan untuk lebih baik memanfaatkan waktu-waktu kosong seperti menunggu seseorang atau mungkin bisa kalian gunakan sebagai nina bobo sebelum tidur. Dengan begini kalian bisa lebih fokus mendengarkan dan lebih maksimal dalam menyerap informasi tanpa terganggu oleh aktivitas lainnya. SRS, Spaced Repetition System, Anki, suatu metode belajar tidak akan sempurna tanpa adanya teknik spaced repetition. Kalian dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian sebanyak 2 kali lipat atau mungkin lebih. Aku telah membahas ini sangat detail di video sebelumnya, kalian bisa tonton saja. Tapi sebenarnya meskipun kalian tidak menggunakan Anki, itu tidak masalah. Anki hanyalah alat untuk mempercepat proses belajar kita saja. Jika kalian belajar bahasa Inggris cuma karena hobi, jadi kalian belajarnya santai, kalian tidak perlu menggunakan Anki. Cukup banyak-banyakin melakukan comprehensible input saja sudah lebih dari cukup. Tetapi saat belajar bahasa ada 3 langkah penting yang perlu kita lakukan. Pertama, input, mendapatkan informasi lewat membaca atau mendengar. 2. Comprehension, memahami apa yang kalian baca atau dengar. 3. Output, menggunakan informasi yang kalian punya untuk speaking atau menulis. Dengan Anki, kita dapat menginput kosakata yang kita perlukan untuk diingat dan dipahami arti kasarannya. Dengan memahami arti kasarannya akan sangat membantu dalam proses comprehension input. Dan juga karena Anki melatih otak untuk melakukan active recall, cara otak untuk mengingat informasi secara aktif tanpa melihat catatan atau sumber informasi, jadi kalian bisa lebih mudah mengeluarkan kosakata yang kalian perlukan ketika sedang berbicara atau ketika menulis isi pikiran kalian. Tapi perlu diingat bahwa repetition memang diperlukan, tapi dalam belajar bahasa, kita lebih memerlukan novelty. Oke, dari tadi aku hanya sedikit saja menyinggung tentang reading. Oke, di sini aku mau membahas reading dan bersandingan dengan pronunciation karena kedua hal ini cukup berkaitan. Jika kalian bertanya cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, aku akan jawab banyak-banyakin membaca ditambah gunakan Anki agar tambah cepat prosesnya. Jika kalian ingin jago bahasa Inggris secepat mungkin, kalian bisa abahin segmen-segmen lainnya dan fokus banyak-banyakin membaca. Tapi masalahnya ketika pertama kali belajar bahasa asing, pasti kita tidak memiliki persepsi bagaimana pronunciation atau pelafalannya.
Karena kita tidak tahu bagaimana pelafalannya, pasti kita bakal melafalkannya dengan bahasa utama kita. Misal kalau kalian orang Jawa, kan bakal membaca dengan cara baca Jawa, dan lahirlah bahasa Inggris dengan aksen Jawa. Ya, ini cukup menarik, tapi jika kalian ingin sebisa mungkin terdengar seperti orang Inggris, kalian perlu mempelajari pronunciation Inggris. Untuk mempelajari pronunciation bahasa Inggris, sebenarnya kalian bisa mempelajarinya dengan natural, dengan terus-menerus mendengar native speaker ngomong. Tapi tentu ini bakal cukup sulit jika kalian berhadapan dengan aksen-aksen yang sangat sulit. Contohnya yang terkenal British accent, atau masih banyak lagi aksen yang jauh lebih sulit. Tapi jika kalian tidak tertarik ke Eropa atau mungkin ke Australia, kalian belajar bahasa Inggris hanya pengen dengerin orang Amerika ngomong, mungkin itu akan mudah karena aksen Amerika dianggap sebagai aksen bahasa Inggris yang paling mudah dipahami karena pengucapannya yang jelas dan tidak ada pelafalan yang kedaerah-daerahan. Ditambah guru-guru bahasa Inggris di Indonesia kebanyakan pakai aksen Amerika. Ya, aku tidak pernah ketemu guru bahasa Inggris di Indonesia yang pakai aksen selain Amerika. Karena itu kemungkinan besar kalian semua yang menonton video ini sudah sangat familiar dengan aksen Amerika atau emang nggak tahu tentang keberadaan aksen lain selain aksen Amerika. Ya, kemungkinan besar kalian yang menonton video ini tidak tahu aksen selain Amerika. Ya, menurut pengalamanku, aku di sekolah diketahuan gara-gara pakai British accent. Tetapi di zaman kita tinggal sekarang, bahasa Inggris digunakan dengan aksen tidak terhitung jumlahnya, seperti UK, Australia, India, dan lain-lain. Keberadaan ini berarti bahwa memahami berbagai aksen telah menjadi bagian penting. Mempelajari aksen lain dapat meningkatkan pengetahuan komprehensif kalian, tetapi itu semua terserah kalian, itu pilihan masing-masing. Mungkin mempelajari berbagai macam aksen secara otodidak akan sulit karena kita perlu sadar dengan tiap detail pelafalannya. Tapi sekarang sudah ada banyak sekali di internet informasi yang dapat kita gunakan untuk mempermudahkan kita memahami berbagai aksen. Ini akan memakan waktu yang sangat panjang, jadi aku saranin jika kalian ingin belajar aksen baru, lebih baik mempelajarinya ketika kalian tertarik dengan hal yang berhubungan dengan aksen tersebut. Contohnya, jika kalian tertarik dengan Sherlock Holmes, kalian mungkin bakal tertarik untuk mempelajari British accent. Dengan begitu kalian mempelajarinya dengan enjoy. Oke. Menurut deskripsiku, karena kalian menonton sampai detik ini, kalian pasti belajar bahasa Inggris agar kalian bisa komunikasi dalam bahasa Inggris. Dalam melatih skill output, kita bisa memulai dari writing terlebih dahulu atau langsung ke latihan speaking. Tapi jika kalian melatih skill writing atau menulis akan sangat membantu otak kalian untuk membangun suatu kalimat yang terstruktur dan melatih pola pikir untuk kita untuk berpikir dalam bahasa Inggris. Tapi rekomendasiku, lakukan saja keduanya sesuai keinginan kalian. Jika kalian ingin latihan speaking, maka tinggal latihan speaking. Jika ingin latihan writing, maka tinggal latihan writing. Selama kalian dapat ngomong dengan jelas ke lawan bicara kalian tidak akan peduli dengan struktur kalimat selama penggunaan kosakata kalian jelas. Tapi mungkin akan berbeda jika orang yang kalian ajak bicara itu sangat mempermasalahkan detail-detail kecil sampai ke detail-detail struktur bahasa. Walaupun aku tidak pernah ketemu, tentu sangat penting untuk memilih orang yang menjadi latihan bicara kita. Seorang tutor akan sangat membantu untuk melatih kita ngomong dengan fasih. Tetapi jika kalian tidak ingin punya tutor, maunya belajar secara otodidak, ada banyak sekali platform latihan speaking yang bisa kalian gunakan, seperti HelloTalk, atau mungkin kalian lebih familiar dengan Discord. Zaman sekarang sudah ada banyak sekali aplikasi yang dapat mempermudah kita untuk melatih kemampuan kita, tinggal cari-cari saja di internet. Tapi jika kalian bertanya tentang rekomendasiku daripada hanya terdengar seperti ngomong doang, aku akan berikan rekomendasi sesuai dengan apa yang kulakukan. Aku menggunakan aplikasi VRChat untuk mencari orang yang sama-sama belajar seperti aku. Jadi enaknya jika kita bertemu dengan orang yang memiliki tujuan yang sama dengan kita, maka orang tersebut akan dengan senang hati membantu kita. Aku memiliki teman orang Jepang yang kutemui di VRChat. Dia sangat baik sekali, mau membantuku latihan bahasa Jepang. Dan ketika aku bertanya kenapa dia mau mengeluangkan waktunya untuk latihan ngomong bahasa Jepang, dia jawab karena dia tahu belajar bahasa asing itu sulit, makanya itu dia mau membantu. Yah, ini keindahan belajar bahasa asing. Dan yang tahu keindahan ini hanyalah orang-orang yang enjoy melakukannya. Mungkin beberapa dari kalian grogi atau bingung karena tidak tahu harus bagaimana ngobrol dengan orang yang tinggal di negara yang berbeda, dengan cara hidup yang berbeda, atau mungkin kalian tidak tahu harus ngobrolin tentang apa. Kalian stuck dengan pola yang sama seperti "Hello, what's your name? Where are you from?" Dan setelah itu diam-diaman karena tidak tahu harus ngomong apa lagi. Cara mudah untuk mengatasi situasi seperti ini adalah dengan menyiapkan pertanyaan. Bikin saja list pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, anggap saja ini seperti interview. Contohnya, setelah nanyain asal atau tempat tinggal, kan bisa siapin pertanyaan yang berhubungan dengan itu. Contohnya seperti tanya tentang makanan khas atau tempat wisata rekomendasi. Coba aja siapin pertanyaan yang membuat kalian penasaran, jangan biarkan kesempatan hilang. Karena mungkin saja dengan begitu kalian bisa ketemu orang yang punya hobi yang sama dengan kalian. Terus mungkin saja kalian bisa menjadi teman dekat.
Intinya teruslah berinteraksi sampai pada akhirnya mungkin kan ketemu seseorang yang dapat berhubungan secara jangka panjang dengan kalian. Karena bahasa Inggris itu dipakai secara internasional, artinya banyak orang yang mempelajarinya. Dalam situasiku, aku gunakan bahasa Inggris ketika aku sedang ngobrol dengan bahasa Jepang dengan seseorang, tapi aku tidak tahu harus menyampaikannya dalam bahasa Jepang atau kesulitan untuk menyampaikannya dalam bahasa Jepang. Aku biasanya gunakan bahasa Inggris untuk menyampaikannya. Yukiさんって韓国語と英語を学ぶんですよね。韓国語はでも最近やってないよ、全然。英語もまあ微妙だね、最近は。まあでも、韓国語と英語を学ぶ方、方法はやってるんですか？韓国語はなんかデュオリンゴを少し使ってた。だけど、最近は全然もうやってないから、もうほぼ忘れた。英語はなんか、小中高で勉強したやつを使って、で、今はブリチャで少し話したりするぐらい。時々英語で喋るんですか？まあ、時々ね。なんか一時期、冬休みは英語縛りしようかなってしてたけど、なんか、そのプランはすぐ崩壊した。でも、その方法は、イモルソンメタ説明すると、まあ、難しそうですね。僕の日本語では。英語でわかりますか？英語で。Immersion method is invented by Stephen Krashen. It's language method. It's very famous. The way of the method is it's like when baby learn his first language. When baby learn his first language, he just absorb all words or information from the sound around him. Instead study grammar or use flashcards or Duolingo. The baby just listens to people, especially his parents. And after listening so many information, the baby starts mimicking words and phrases naturally. And he gradually become fluent. わかりますか？なんかあれだね、なんか、赤ちゃんが新しい言語を獲得するときみたいに、その言語を学ぶ方法ってことだね。そう。ああ、やっぱり上手ですね、ゆきさん。わかりやすかった、今のは。その方法って、ゆきさんの言語を学ぶ方法よりどう意見ですか？そうだね。なんか、そうだな。確かに赤ちゃんがなんか新しい言語を学ぶみたいに、言語を習得していったら、なんか最初は難しいかも。最初は、なんだろうな。何もわからない状態から始めるから、難しいかもしれないけど、だんだんなんか、その環境に慣れれば、その習得する速さが速いかも。そうですね。僕は今はなんかアラビア語を始めてるんですけど。そうだった。Oke, tidak ada teknik ajaib untuk bisa langsung jago ngomong bahasa Inggris. Jika kalian ingin jago ngomong bahasa Inggris, kalian perlu banyakin ngobrol pakai bahasa Inggris. Inilah satu-satunya cara agar kita dapat jago ngomong bahasa Inggris. Tidak mungkin dengan rebahan saja dapat membuat kita tiba-tiba jago ngomong bahasa Inggris. Sebenarnya sudah aku jelaskan di awal video, bahasa Inggris akan bisa sangat berguna untuk mempelajari bahasa lain. Selain dapat berguna untuk mengakses informasi yang luas, bahasa Inggris juga bisa sangat berguna untuk berkomunikasi dengan negara lain karena banyak yang mempelajarinya. Menurut data dari Internet Society Foundation atau disingkat ISV, 50% bahasa yang digunakan di internet merupakan bahasa Inggris. Oke, karena video ini sudah cukup panjang, aku harap isinya bisa membantu kalian belajar bahasa Inggris tanpa kesulitan. Memang benar belajar bahasa Inggris membutuhkan dedikasi, tetapi belajar bahasa Inggris tidak sulit seperti yang kalian pikirkan. Jika kalian mengikuti langkah-langkahku bagian di video ini dengan benar, ku yakin kalian akan kaget dengan perkembangan bahasa Inggris kalian yang pesat. Oke, jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian akan sangat membantuku jika mau mengklik tombol like untuk meningkatkan algoritma video ini. Dan jika kalian ada saran tentang hal yang ingin ku bahas atau ada kritik tentang hal yang perlu ku perbaiki, tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian bisa menikmati konten-konten dari detektif terhebat ini. Dan terima kasih.